Tadi kita berbicara tentang identifikasi bahaya, ya. Kemudian ada penilaian risiko. Dan terakhir adalah pengendaliannya. Oke. Nah, Anda cek ya, Anda lihat proses kerjanya. Apa? Contohnya kita lihat di area workshop, area kerjanya. Proses kerjanya apa, Kak? Kita ambil contoh adalah proses pengelasan, ya. Baik yang menggunakan argon, ya, sumber bahan bakarnya, ataupun menggunakan listrik. Oke. Nah, kita tentukan apakah proses yang dilakukan ini, pekerjaan ini, dia ini rutin atau tidak, ya, rutin atau non rutin. Ternyata proses pengelasan itu adalah proses yang rutin, yang biasa dilakukan sehari-hari. Oke. Yang kedua, kita lihatlah apa potensi bahayanya. Yang pertama, teridentifikasi setelah kita observasi, ya, itu bisa percikan api lasnya, ya, ada potensi dari percikan api pengelasan. Oke, dia kalau kena ke kulit bisa melepuh. Inilah yang namanya resiko. Oke, ya, dimulai dari proses kerja yang tadi, yang ini tadi awal tadi, proses pengelasan, ya, kemudian dia rutin, ya, kemudian potensi bahaya adalah terkena percikan api las, risikonya kulitnya bisa melepuh. Oke, nah selanjutnya untuk bagian regulasi nanti tidak usah diisi ya, ini hiraukan saja, karena ini masih di basic aja, ya, itu hiraukan. Kemudian kita lihat nih, aktivitas tersebut, ya, apakah dia normalkah, abnormalkah, atau emergensi. Ternyata itu proses normal, ya, proses yang normal sehari-hari, ya, dan rutin. Kemudian kita nilai nih, disinilah kita lihat, ini namanya penilaian risiko, ya. Safe itu apa, Kak? Safe itu adalah severity, ya, severity atau tingkat keparahan. Oke. Lalu yang kedua, itu ada yang namanya like, ya, LIK. Apa itu, Kak? Likelihood. Likelihood ini adalah kemungkinan terjadinya, ya. Nah, ini nanti Anda lihat nih. Ini ke sini, ini ke sini, ya. Anda nilai. Makanya dalam melakukan identifikasi bahaya, ini tidak boleh dilakukan oleh seorang diri, ya. Anda lakukan secara tim. Supaya apa? Supaya tidak subjektif dalam menilai. Menurut Anda mungkin, wah, ini kalau kena ke kulit, ya, tingkat keparahannya saya rasa ekstrim deh, kasih 5 deh, ya. Tapi teman Anda bilang, wah, ini nggak masalah, 1 aja cukup. Oke? Atau mungkin 3, ya. Tetapi kalau kita berdiskusi, ya, itu akan lebih objektif. Makanya dalam membuat Hira RC ini pastikan Anda buatkan dengan tim, bentuk tim, ya.
Nah, nanti bagaimana Kak cara menentukan 1, 2, 3, 4, dan 5? Nanti ada tabel matriksnya. Nanti kita tampilkan ya setelah kita kembali ke slide-nya. Oke? Tapi Anda harus pahami dulu. Ini ya. Nah, nanti ketika Anda lihat di sini, tingkat severity Anda nilai, Anda kasih nilai, ya. Tingkat kemungkinan terjadi Anda kasih nilai, ya. Lalu muncullah yang namanya TR, ya. TR ini adalah tingkat risiko, ya. Tingkat risiko atau bahasa ininya adalah risk rating. Oke. Nah, kesini dia. Dari mana Kak nilainya? Dari perkalian ya. Jadi severity square likelihood same atau severity square likelihood equal risk rating. Artinya tingkat keparahan dikali dengan kemungkinan terjadinya muncullah tingkat risiko. Maka di sini hasilnya 9. Nanti angka 9 ini lihat lagi di matriksnya ya. Ini artinya apa? Apakah dia medium? Apakah dia low? Apakah dia high? Ya, begitu. Oke. Nah, ini kan dilihat nih, artinya tingkat risikonya cukup tinggi ya pada tahap medium di angka 9. Selanjutnya apa yang kita lakukan Kak? Nah ini. Selanjutnya Anda melakukan yang namanya pengendalian. Ingat tadi ya, tahapannya. Pertama kita identifikasi dulu, ya tahap awal di sini tadi. Identifikasi, kita cek rutin non rutin, ya potensi bahayanya, risikonya apa, baru kita nilai tingkat risikonya, keparahannya, kemungkinan terjadi, sampai dengan tingkat risikonya hasilnya berapa. Oke, setelah itu Anda kendalikan, ya, Anda kendalikan ini tadi, yang kulit melepuh ini tadi, bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi. Kita lihat di sini. Nah, ingat, dalam pengendalian risiko itu ada 5, ya, seperti ini dia bentuknya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Di sini nanti ada yang namanya eliminasi. Kemudian nanti ada lagi substitusi, ya. Kemudian ada rekayasa teknik. Kemudian ada rekayasa administrasi. Dan terakhir APD. Oke. Yang perlu dicatat di sini ya, Anda itu harus melihat dari tingkat teratas dulu. Ya. Cek apakah adakah eliminasi yang bisa dilakukan. Eliminasi artinya menghilangkan. Ya. Apakah bisa proses pengelasan itu dihilangkan? Nggak bisa kan? Kayak kosong. Yang kedua, apakah ada material pengelasan yang bisa tidak menyebabkan percikan api? Nggak ada. Karena nggak bisa digantikan. Inilah substitusi. Makanya kosong. Terakhir, yang ketiga ya, rekayasa teknik atau engineering. Ya, apakah bisa kita modifikasi? Oh, nggak ada. Lalu masuk nih ke poin keempat selanjutnya, rekayasa administrasi. Oke, bisa nggak kita buat rekayasa administrasi? Oh bisa Pak. Apa itu? Kita buat aja instruksi kerja pengelasan. Artinya bagaimana cara mengelas yang benar, ya, yang aman. Oke, langkah-langkah kerjanya di sana dibuatkan. Itulah WI pengelasan. Atau ditempelkan di sana, tambah di sana yang namanya warning sign. Ya,
Contoh, wajib menggunakan face shield, ya, itu dibuatkan warning sign-nya. Itu juga sama, administrasi. Atau kita berikan pelatihan kepada operator pengelasannya, operator lasnya, juru lasnya, ya, cara-caranya seperti apa mengelas, oke. Kemudian bisa juga kita kasih kompetensinya, ya. Ingat, juru las itu ada kelasnya, ya. Ada kelas 1, ada kelas 2. Jadi kita bisa minimalisir terkait kecelakaan kerja. Dan terakhir adalah APD. Apa itu APD? Apa itu, Kak Hairul? Izam?